para penjajah gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu. Ini sering terjadi di kita. Ya contoh nih, kalau kita kumpul di keluarga, lalu kita misalnya ada orang kita belanja suatu barang, lalu kita berhasil kita tipuin, kita dengan ramah lalu bisa menipu orang, lalu kita cerita ke orang kita, apa? Kita ketawa tuh, wah tadi habis gue kerjain, wah kata ketawa, lucu gitu. Kita kadang bisa menceritakan sesuatu ketika orang kita rugikan, kita senang. Kenapa? Karena kita merasa pintar. Bahaya nih. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Dan sering juga kita akhirnya jadi begitu kita membeli barang dan kita ditipu orang, kita langsung marah-marah. Kita kadang tuh kau kan bodoh. Masa itu aja bisa dibodoh-bodohin orang kayak gitu. Ya, ya. Saya pernah dapat cerita teman-teman ada yang bilang begini, Pak, dia dengan bangga bilang, tahu nggak Pak Endro, saya ini menggaji orang-orang ini mereka kerja 10 jam, mereka saya gaji cuma per hari 10.000 dan mereka tidak pernah ngeluh dan dia bangga menceritakannya. Saya bilang kok bangga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa pintar. Jadi menjadi merasa pintar dengan mengeksploitasi orang itu seringkali tipis. Pintar dengan nokoh itu atau nipu itu tipis Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita selalu berpikir untuk diri kita berpikir bagaimana membuat orang rugi dan kita untung, ini adalah karakter-karakter yang membuat kita susah berjejaring. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya misalnya ada kakek tua yang miskin, lalu kita paksa dia untuk menjual barangnya dengan mudah ya, dan dia menjual barangnya karena dia terpaksa dan kita bangga cerita di keluarga kita, tahu nggak nih aku tadi dapat barang murah harganya cuma 5.000 karena saya paksa tuh tadi dia buka harga 20.000 saya rayu supaya 5.000 karena saya tahu dia butuh. Bayangkan kita anggap tuh bahan lelucon Bapak Ibu, berarti ada yang salah dengan diri kita ya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang yang sukses secara dengan berjejaring Bapak Ibu, mau nggak mau kita harus merubah mindset kita dulu ya. Jadi kalau kita tidak merubah mindset kita, ya kita akan jadi seperti itu ya. Tadi misalnya ada juga sekarang kasus gitu ya, orang Eropa. Mungkin mereka akan bilang begini ke kita, wah itu bodoh Indonesia, mau kali kita bodoh-bodoh. Tapi sistem yang seperti itu tidak akan bisa berkelanjutan Bapak Ibu sekalian ya. Sekali orang kemudian merasa dieksploitasi, mungkin tidak 1, 2 tahun, 5 tahun dia akan meledak, dia akan membalas, akan terjadi sesuatu. Dan itu yang terjadi kita lihat tatanan global. Peperangan yang terjadi sekarang ini bukan karena hal-hal yang besar, karena ada hal-hal orang merasa senang mengerjain orang, merasa dia kuat kalau bisa mengeksploitasi orang lain. Ya setahun 2 tahun berlalu 5, tapi ya, lama-lama ya meledak. Kan begitu juga Indonesia dulu dijajah 1 tahun 2 tahun ya kita diam aja. Tapi begitu lama-lama meledak dan perang, akhirnya Indonesia mau, akhirnya kita merdeka. Jadi tidak ada namanya eksploitasi itu yang akan berkelanjutan. Ya makanya kalau orang yang berpikir jangka panjang, masih dia akan berpikir untuk berelasi, bukan mengeksploitasi ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai ya tadi kita mempunyai mentalitas terjajah, atau sebaliknya kita menjadi mentalitas penjajah. Katanya kalau orang yang biasa tertindas, sekali dia dikasih tongkat, dia akan apa ya? Dia seringkali menjadi lebih jahat daripada penindasnya, gitu ya. Jadi banyak orang yang dulu ketika dia susah, ya tiba-tiba menjadi pejabat, dia menjadi lebih jahat daripada orang yang pernah menyakitin dia Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati, ya. Makanya ketika kita ingin berjejaring, kita harus mengkoreksi diri kita, membangun mindset kita yang benar, ya. Oke. Oke, bagaimana kita langkah menjadi seorang yang memiliki keahlian berjejaring atau orang yang lihai dalam berjejaring? Pertama kita mulai dari mindset dulu, seperti yang saya katakan ya, kita harus cek dulu pikiran kita, jangan kita ini masih punya DNA terjajah atau sebagai penjajah, gitu ya. Kita harus merubah mindset. Yang kedua, kita ini harus mulai membangun pemikiran yang positif kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya, dalam istilah hukum itu kita paling pantang melakukan praduga. Ya, harus praduga tak bersalah itu harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Jadi jangan mereka-reka apa namanya orang-orang itu hanya berdasarkan stigma dari masa lalu gitu ya. Jadi ini saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Saya ini kebetulan dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 7-8 tahun terakhir ini saya banyak bergerak di bidang sosial dan banyak mempekerjakan juga orang-orang yang punya masalah, yang punya tanda kutip masalah di masa lalu. Ya. Saya harus katakan Bapak Ibu, kalau saya misalnya menggunakan stigma orang lain, saya tidak akan mau mempekerjakan atau misalnya meng-hire atau membina orang-orang yang punya masa lalu yang jelek. Karena saya akan bilang, oh ini pasti dia akan jahat, dia pasti akan merugikan saya. Tapi ketika saya tidak melihat itu, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya menemukan orang-orang yang jauh lebih tulus daripada orang yang tidak bermasalah. Ya, misalnya dari 10 orang yang punya tanda kutip ya masa lalu yang jahat gitu ya, kita anggap jelek ya atau stigmanya buruk itu. Saya menemukan
tingkat tingkat kepercayaan saya kepada mereka itu mencapai 98%. Orang ini orang-orang yang loyal. Sementara orang-orang yang kita anggap baik itu mungkin 60% itu tidak bisa dipercaya. Mungkin mereka yang banyak melakukan hal-hal yang tidak tidak jujur dan segala macam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata orang-orang seperti ini mereka itu bersyukur ketika kita memberikan dia kesempatan kedua atau ketiga, mereka merasa itu mereka mendapatkan kehidupan mereka kembali. Tapi orang-orang yang merasa tadi dia itu tidak bermasalah, dia merasa dia superior, gitu ya, superior. Sehingga ketika dia melakukan hal yang buruk, yang itu bukan buruk, itu dianggap cerdas, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan pernah berpikir negatif kepada seseorang atau berdasarkan stigma. Ketiga, ya ketika kita sudah berpikiran positif, kita tidak akan ada batasan, Bapak Ibu, ya. Kita ini seringkali dibesarkan dalam keluarga yang kita banyak stigma. Misalnya saya orang Medan, mungkin saya dibilang, oh jangan bergaul dengan suku tertentu begini, jangan bergaul dengan agama ini karena akan begitu. Kita punya stigma seperti itu, ya. Dan inilah yang seringkali membuat kita tuh punya banyak kan sekat-sekat dan selalu kemudian akhirnya kita mengelompok. Dan di kelompok itu selalu kita akan menyatakan diri kita paling hebat daripada orang lain, sementara kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Oh, bahwa suku saya lebih hebat daripada suku sana. Tahu nggak kenapa? Karena suku kita begini, 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 gitu. Ya, jadi itu yang membuat kita menjadi terbatas ketemu siapapun, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang networking, Bapak Ibu, kita harus bergaul dengan banyak 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 orang, dengan berbanyak. Dan saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu. Saya mungkin adalah orang yang tadinya banyak bergaul hanya kepada kalangan yang lebih mirip dengan saya gitu di sebelum saya merantau. Tapi ketika saya kemudian kuliah di Bogor, ya, lalu bertemu dengan banyak orang, gitu, saya betul-betul mendapatkan mindset. Ya, saya akhirnya melihat banyak hal yang menarik, ya. Saya ketemu teman-teman saya dari katakanlah orang Jawa gitu. Ternyata saya belajar tentang kelembutan, tentang diplomatis, ya, tentang ketulusan hati gitu, ya. Ketika saya ketemu dengan teman-teman saya dari orang Sunda, saya melihat tentang namanya keramah tamahan, hospitality yang tidak ada di dalam orang Sumatera. Ya, orang Sumatera boleh ada, tapi dia punya kekurangan juga. Ketika saya ketemu orang Papua, saya melihat ada persahabatan yang tulus luar biasa, setia kawan yang luar biasa. Orang Timur itu sangat setia kawan, ya. Kemudian ketemu orang Bali, saya melihat orang yang kejujuran yang luar biasa. Jadi saya bisa melihat ternyata begitu banyak karakter yang luar biasa gitu, ya. Ya. Gitu. Jadi ketika kita bergaul dengan banyak orang, kita akan kita menghapuskan stigma kita dan membuat kita itu menjadi lebih baik di dalam memandang orang lain gitu, ya. Ya, ketika saya ketemu dengan petani, saya menemukan dimensi yang berbeda. Ya, saya akhirnya melihat bahwa mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan itu bahkan ya, Buruk Bapak Ibu, ada kalanya kita yang orang-orang pintar ini sebenarnya kita lebih banyak khawatir daripada petani. Petani itu hidupnya sederhana dan membuat mereka tidak banyak stres. Mereka nggak makan, nggak apa gitu. Tapi kita, Bapak Ibu, mobil kita tidak isi bensin aja kita udah stres, gitu ya. Jadi dengan bergaul dengan berbagai orang itu akan membuat kita itu punya wawasan yang lebih terbuka, gitu. Nah, nah, ketika kita punya mindset yang baik, berpikir positif, bergaul dengan banyak orang, maka kita akan lebih mudah berbagi, Bapak Ibu, karena tidak punya stigma. Ya, yang punya stigma itu cenderung akan membantu kepada orang yang sama dengan dia, sesuku dengan dia, seagama dengan dia, ya, gitu. Jadi dia tidak akan berkembang, Bapak Ibu, ya. Jadi dengan kita memiliki pergaulan yang luas, punya pemikiran positif, maka kita akan lebih mudah berbagi dengan orang lain dengan ikhlas, gitu ya. Kalau orang misalnya apa namanya tidak punya stigma, dia akan membantu ketika dia dipaksa membantu orang, dia bilang, ih, kayaknya bodoh kali aku yang ngebantu itu. Ngapain aku ngebantu orang-orang itu? Bagus ngebantu orang kita sendiri. Nah, suka ada berpikiran seperti itu. Padahal ya semua manusia itu kan sama gitu ya. Nah, ketika kita sudah menjalankan 3 tahap ini, Bapak, itu membuat kita akan mudah bekerja sama dengan orang lain. Ini adalah level yang lebih tinggi. Jadi tidak ada namanya orang yang bisa berrelasi, bernetworking kalau tidak membangun yang 4 ini. Kemungkinan kalaupun dia bernetworking, dia akan menjadi seorang penipu, Bapak Ibu. Orang-orang yang akan mengeksploitasi orang lain. Nah, setelah kita membangun hubungan bekerja sama, maka dia akan langkah berikutnya adalah dia akan memelihara hubungan. Ya. Nah, akan ada hubungan-hubungan yang sangat mendalam karena berjalan selama bertahun-tahun, sehingga itu sangat sangat apa ya, sangat luar biasa, sangat dekat ya. Jadi kalau teman-teman akan mudah pernah dengar cerita ya persahabatan orang yang sangat luar biasa sampai bahkan dia mau mengorbankan dirinya bagi orang lain, itu terjadi bukan karena hubungan sesaat, Bapak Ibu, itu karena relasi yang dibangun dalam waktu lama. Inilah langkah-langkah dalam bernetworking. Jadi kita tidak bisa
mencapai kepada hubungan yang bersifat jangka panjang, yang tidak lagi bicara keuntungan, karena itu udah otomatis Bapak Ibu kalau kita tidak membangun tahapan yang tadi ini, ya. Oke. Oke, sekarang kita bicara membangun relasi, ya. Kita bicara membangun relasi. Paling sederhana, gimana sih cara kita membangun relasi itu ya? Setelah kita tadi mempunyai mindset begitu ya. Membangun relasi itu sangat sederhana. Itu ada namanya hukum potluck. Hukum potluck itu hukum memberi dan menerima. Jadi di berbagai suku, di berbagai peradaban, itu ternyata ada satu prinsip yang berlaku di dalam hukum, yaitu hukum memberi dan menerima. Ketika seseorang menerima banyak, dia akan cenderung akan melakukan memberi, memberi. Itu terjadi di manapun, suku manapun, itu akan melakukan hal yang sama. Ya, bahkan di dalam suku yang lama ada kecenderungan orang untuk memberikan lebih, lebih daripada itu. Kalau zaman sekarang kita kan diajarkan menerima banyak itu lebih baik daripada memberi banyak. Kalau zaman dulu tidak Bapak Ibu. Kalau kita ini misalnya orang memberikan kita berlebih, ya karena dulu dianggap pemberian itu adalah bahwa tidak semata-mata memberikan barang, tapi bahwa seseorang itu memberikan dirinya, ada rohnya yang diberikan melalui pemberian itu kepada kita. Ketika kita menerima lebih banyak daripada apa yang dari yang kita berikan, maka kita akan bisa terkena banyak musibah karena kita memegang sesuatu secara berlebihan, sehingga prinsip-prinsip seperti itu mendorong seseorang itu untuk memberikan lagi lebih banyak kepada orang lain, sehingga terbangunlah hubungan memberi dan menerima secara berkelanjutan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari suku budaya, dari adat istiadat itu kan biasanya memberi dan menerima Bapak Ibu kan. Orang menikah memberikan seserahan, dia akan mendapatkan apa, kan begitu. Nah, jadi terapkanlah hukum itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memberi, jangan ingin mendapat sesuatu, maka berikanlah sesuatu. Ya, jangan berpikir untuk meminta dulu sesuatu kalau tidak memberikan sesuatu. Paling tidak, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya kita harus memberikan sesuatu. Ya, jangan berusaha untuk mendapat sesuatu tanpa memberikan sesuatu. Itu namanya pengemis. Pengemis itu tidak hanya masalah kemiskinan, Bapak Ibu, itu soal mentalitas. Ya. Kedua, bagikan kebaikan, Bapak Ibu. Ya, kebaikan itu tidak selalu bersifat materi ya. Jadi kalau kita misalnya berbagi, seperti saya ini sudah berbagi nih kebaikan ya Bapak Ibu, saya sudah berbagi kebaikan, atau kita menghubungkan si A dengan si B, atau memberikan referensi informasi, itu sudah satu kebaikan Bapak Ibu. Dan situ hukum potluck akan terjadi, sudah terjadi, gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu memberikan informasi kepada seseorang dan dia terbantu, maka suatu saat dia akan membantu kita. Bahkan ada satu teori mengatakan begini, kebaikan itu dengan durasi waktu itu ibarat kayak tanaman. Ketika dia memberikan kebaikan, kita dagang nih Bapak Ibu ya, Pak. Seseorang memberikan kita jeruk, lalu kita bayar, maka itu habis selesai. Tapi ketika kita memberikan satu kebaikan Bapak Ibu dan dia itu kita biarkan dalam jangka waktu tertentu, maka dia akan membesar. Yang tadinya Bapak Ibu memberikan dia 5 jeruk, tapi nanti akan mendapatkan balasan mungkin 20 jeruk Bapak Ibu. Karena kebaikan yang dibiarkan, yang diikhlaskan, dia akan beranak pinak dengan sendirinya. Jadi berbuat kebaikanlah Bapak Ibu tanpa mengharapkan apa yang kita dapat. Karena itu nanti akan dipetik mungkin 3 atau 5 tahun ke depan. Ya. Ketiga, hilangkan stereotip tadi. Jangan pernah berpikir bahwa saya hebat, oh suku ini kurang, ini nggak baik, suku itu tidak baik, agama ini tidak baik. Jangan punya pikiran seperti itu. Itu berarti Bapak masih punya DNA dari penjajah, ya. Itu membuat kita tidak bisa akan maju Bapak Ibu, membuat kita terkotak-kotak, membuat kita tidak akan mau berelasi. Sementara setiap perbedaan itu akan memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi, gitu ya. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam kita membangun relasi. Nah, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Saya ini mungkin ya bukanlah orang yang luar biasa Bapak. Saya bukan pejabat tinggi, saya orang biasa Bapak Ibu. Saya itu apa namanya? Ya ini saya bukan orang biasa, orang tua saya juga bukan orang kaya raya, saya juga bukan orang kaya raya Bapak Ibu. Tapi saya sangat bersyukur luar biasa karena apa? Ketika saya diberikan apa namanya kesempatan untuk mengelola Gamat Institute dan Kalista Foundation, di dalam 6 tahun ini saya melihat hal yang luar biasa, begitu ya, luar biasa. Artinya lembaga itu bisa tumbuh dengan sendiri dan membesar begitu ya. Itu saya melihat dengan nyata sekali. Itu tidak lepas karena banyaknya dukungan dari orang-orang yang membantu. Ya, banyak orang yang membantu tanpa kita pernah berpikir kok mereka membantu kita gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, saya nggak tahu ya, bukan saya mengatakan saya
hebat. Tapi akhirnya mereka sering cerita ke saya bahwa apa yang mereka berikan ini, kata mereka, tidak sebanding dengan mungkin apa yang saya pernah berikan ke mereka beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Bahkan saya tidak merasa pernah ngebantu mereka itu yang membantu saya, gitu ya. Nah, ya kemudian ada yang cerita, karena lupa Enda pernah bantu saya karena memberikan informasi ini. Saya kan tidak ngerasa gitu ya. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, eh, pencapaian saya ini, pencapaian di Kalista, di Gamal Institute ya, itu saya bukan bilang itu karena kehebatan Komang, kehebatan tim Gamal atau siapapun ya. Izinkan, Bu, jangan izinkan, Mbak. Tapi cenderung saya lihat Bapak Ibu itu adalah karena dukungan orang-orang yang luar biasa, yang bermurah hati, yang mungkin mereka merasa pernah mendapatkan bantuan sederhana dari saya atau dari tim Gamal atau tim Kalista. Dan itulah yang membuat akhirnya lembaga ini bisa bertahan dan bisa eksis sampai saat ini gitu. Jadi kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan kecil itu seringkali apa namanya, seringkali itu dampaknya luar biasa di kemudian hari gitu. Dan kemudian juga saya sering juga mengalami situasi Bapak Ibu ya, di dalam kesulitan ya, di saat saya mengalami betul-betul kehilangan harapan gitu ya, atau di dalam masalah yang cukup berat Bapak. Saya seringkali mendapatkan bantuan dari orang-orang yang saya tidak kenal. Dan orang-orang itu bukan sesuku saya, bukan seagama dengan saya, dan orang-orang yang luar biasa. Saya nggak tahu itu dari mana teman-teman. Tapi ada yang pernah mengatakan begini, ya saya ngebantu Bapak itu karena Bapak dulu pernah membantu saya. Tapi saya ngerasa tidak pernah bantu siapa-siapa Bapak Ibu ya. Nah, tapi coba bayangkan kalau mungkin 3-5 tahun atau beberapa tahun yang lalu saya menggunakan strategi tadi. Saya hanya membantu orang-orang sesuku saya, seagama saya, Bapak Ibu. Mungkin saya tidak akan mengenal orang-orang seperti itu. Maka bantu tidak akan pernah datang. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini masih masih cenderung ya lebih banyak menerima, bangga menerima daripada memberi. Kalaupun memberi hanya ke kalangan tertentu ya sudah saatnya untuk berubah Bapak Ibu. Berarti masih ada DNA orang-orang terjajah di dalam diri kita gitu ya. Jadi perlu di apa namanya, harus dicuci otaknya itu ya. Gitu. Oke, lalu ada juga bertanya begini, Pak, eh, bisa saja kan Pak kita mungkin ngebantu orang lalu kita dimanfaatkan. Oke, bisa, sangat mungkin terjadi. Atau mungkin kita transportasi, mungkin sekali Bapak Ibu. Tapi yang harus kita punya mindset, kita ingat lagi Bapak Ibu, kebaikan itu bukan apa yang mau kita dapat, itu adalah demi kebaikan itu sendiri. Nah, tapi tentu kita harus realistis ya. Ketika kita misalnya membangun relasi dengan si A, lalu si A ini mungkin sifatnya cenderung memanfaatkan kita, tentu kita harus mengalihkan perhatian kita kepada orang lain yang lebih baik gitulah. Misal, tapi kita tidak memusuhi mereka gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin membangun hubungan ya atau kerjasama atau membangun relasi yang lebih mendalam seseorang Bapak Ibu, maka saya selalu mengatakan jangan pernah percaya dengan apa yang dikatakan, tapi lihatlah apa yang dikerjakan. Ini berlaku Bapak Ibu ketika kita mau berbisnis. Seringkali ketika kita berhubungan dengan seseorang di dalam apa ya, karena kita sering bareng nongkrong dan kita senang gitu ya, lalu seringkali kita gampang percaya gitu ya. Tapi ya oke lah, kita selalu berpikir positif seperti itu. Tapi di dalam hal kita mau bekerja sama, yang misalnya seperti saya nih, saya katakan sebagai pembina Kalista, saya mau kerja sama seseorang yang berkaitan dengan banyak orang di belakang saya, maka saya harus berhati-hati kan begitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menguji seseorang, apakah dia pantas berelasi dengan kita atau tidak gitu ya? Atau kita, nah saya mau katakan Bapak Ibu, pertama yang harus dipahami dulu bahwa tidak ada nama istilah bahwa relasi yang jelek, relasi yang buruk. Ya. Tapi hanya perbedaan bahwa kita bicara level relasi. Ya. Ada orang kalau kita hanya cuma nongkrong itu asik. Teman curhat dia asik. Tapi kalau udah kerja sama bicara uang, dia mungkin tidak asik. Ada orang kalau bicara dia masih kerjasama yang sederhana dia masih oke, tapi begitu yang lebih besar dia langsung langsung berubah, langsung aneh gitu ya. Jadi artinya kita bukan mengatakan bahwa orang itu jahat atau tidak baik, tapi mungkin Bapak Ibu ada orang tertentu yang kita bisa bekerja sama atau berelasi untuk level tertentu. Ketika kita lebih dalam, misalnya contoh Bapak Ibu, ada orang ini kita bicara dalam hubungan sehari-hari, ada yang orang yang memang kita bisa curhat sama dia dan kita aman. Tapi ada orang yang kelihatannya dia, wow, dengerin curhat kita tuh begitu perhatian, dia kurang. Tapi begitu dia keluar, Bapak Ibu, rahasia kita tuh langsung menyebar kemana-mana, kan gitu ya. Jadi artinya mungkin level dia ya tidak perlu sampai tapi kita tetap bisa berteman dengan dia, tapi level tidak seperti itu, ya. Jadi bagaimana kita menguji? Ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin membuat satu kerjasama atau relasi yang lebih mendalam, baik itu dari sisi bisnis atau dari sisi hubungan gitu ya, maka cara pertama adalah ya
minta tolong kepada dia. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, kita ini memang sudah punya hubungan ya, sudah tadi hubungan saling membantu itu sudah jalan. Mintalah tolong kepada dia. Ya, bantulah orang-orang yang pernah Anda bantu. Ya, dia reaksinya Bapak Ibu. Ya, jadi pengalaman saya selama ini, contoh ya di dalam kita pernah banyak membantu orang Bapak Ibu, banyak membantu. Ya, tapi seringkali ketika kita misalnya pada saat kita susah, kita minta bantuan, belum tentu kita akan dibantu. Gitu ya. Lalu kita marah, oh nggak marah Bapak. Itulah berarti kita bukan bicara bahwa dia tidak fair, tidak. Itulah bahwa dia memang levelnya tidak sampai level seperti itu. Tidak, dia berelasi tidak perlu bisa mendalam dengan mereka itu. Jadi mintalah tolong. Ketika Bapak Ibu dia menganggap bahwa bantuan kita ini adalah bentuk ya dia menghormati dan menghargai keberadaan kita selama ini, maka dia akan dengan mudah akan membantu kita. Kalau memang dia mampu ya, kalau dia tidak mampu nggak bisa dipaksa ya. Nah, artinya minta tolong ini bukan dalam arti Bapak Ibu kita membebani dia, tapi untuk menguji. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu ada orang mau menawarkan bisnis nih sama kita. Misalnya, oh Pak Endra, saya mau kerjasama ini deh, usaha laundry misalnya begitu. Bisa nggak kita kemitraan? Oke, bisa. Tapi saya minta tolong dulu. Apa minta tolongnya? Boleh nggak nanti Bapak bantu saya untuk misalnya untuk saya ikut pelatihan apa? Berikan satu apa? Jadi kita minta tolong sama dia untuk melakukan apa. Kalau dia tidak mau, Bapak itu harus jadi catatan, ya, gitu ya. Nah, lalu kemudian jangan pernah, saya selalu mengatakan ketika kita membangun relasi yang bagus, kita harus membangun secara bertahap, Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya kita ketemu orang baru, jangan pernah langsung menawarkan kerjasama yang apa terlalu ini, atau kita ketemu dengan seseorang lalu kita sangat terbuka, jangan ya, kita harus membangun secara bertahap gitu ya. Jadi misalnya begini, Bapak dan Ibu seseorang datang ke kita lalu bilang, Pak saya mau berinvestasi nih 1 miliar misalnya, atau misalnya saya bisa mengelola dana Pak, saya bisa memberikan keuntungan segala. Nah, jangan kembali lagi Bapak Ibu, daripada kita menguji apa yang dia sampaikan, ya kita lakukan aja kerjasama tapi yang sederhana dulu. Ya, kasihkan dulu kerjasama yang sederhana, yang 300.000, yang 1 juta, atau jangan dulu bicara yang miliaran. Kita coba kasih tes yang sederhana, gitu ya. Lihat Bapak Ibu apa yang dia lakukan. Gitu. Lalu yang ketiga, nah, ketika misalnya kita memberikan, misalnya gini contoh paling sering kan begini, kita memberi tolong, dia akan bilang begini, oh ya nanti Pak Hendra nanti saya akan bantu ya, kan ada janji ya, oh saya akan bantu begini-begini, atau nanti kita akan, oh ya Pak Hendra, kita akan ini nanti kalau Pak Hendra akan apa namanya berinvestasi misalnya 2 juta, nanti saya akan melakukan ini. Catat Bapak Ibu, catat apa yang dijanjikan. Jangan pernah lupa dengan janji orang, ya. Dan ini juga menjadi challenge sama kita untuk tidak pernah menjanjikan sesuatu ya dengan gampang. Saya lihat banyak kali orang-orang kita nih mudah kali menjanjikan sesuatu, istilah mem-PHP, di ghosting. Hati-hati Bapak, itu adalah menggambarkan kualitas diri kita, ya. Jadi orang yang berkomitmen, orang yang jadi dia tidak memikirkan perasaan orang lain ketika dia gagal, Bapak Ibu, ya. Tapi apa namanya ya? Tapi artinya dia ingin kerjasama itu jangan sampai merusak relasi, itulah ketika orang yang betul-betul mau berelasi dia akan memperhitungkan perasaan orang lain. Gitu. Jadi dia komitmen terhadap apa yang dijanjikan Bapak Ibu. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa merealisasikan, dia kalau orang yang baik dia akan sampaikan, Pak Endra, aku mohon maaf Pak Endra, aku kelihatannya nggak akan bisa, aduh ini ya, apa yang harus kulakukan untuk mengganti itu, bayangkan. Itu adalah orang-orang yang baik Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa mereka berkomitmen atau apa namanya, jadi ada juga nanti Bapak Ibu, dia pada level kerjasama sederhana atau hubungan yang sederhana, dia baik. Tapi ketika dia naik, dia jadi tidak baik. Jadi kalau oleh karena itu Bapak Ibu batasilah level relasi kita itu kepada tahap yang lebih rendah. Jadi saya katakan bahwa kita punya banyak teman Bapak Ibu, tapi relasi kita atau kedekatan ataupun hubungan kerjasama, hubungan kedekatan itu tidak bisa disamakan di setiap orang. Ya, apalagi dalam konteks bisnis Bapak Ibu, ada yang dia tetap menjadi teman ketika kita bekerja sama ratusan juta. Tapi ada yang menjadi penjahat ketika 1 miliar. Jadi kita harus betul-betul menilai, ya. Sama halnya Bapak Ibu, contoh misalnya apa yang diterapkan di Kalista dan di Gamal itu. Kita tidak pernah Kalista dan Gamal itu menerapkan sistem yang sangat open.
Ya, setiap orang boleh bergabung di situ, tapi pada akhirnya terseleksi bukan karena apa yang diomongin, apa yang dilihat di CV, tapi dari apa yang dikerjakan, apa yang dijanjikan dan apa yang dikerjakan. Sederhana itu Bapak Ibu ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu dalam menguji relasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya datang orang ke kita dan kita tertarik dengan suatu penawaran atau misalnya teman kita mengajak satu kerjasama atau misalnya pacar kita ya ingin mengajak hubungan lebih, langkah pertama minta bantuan, mintalah tolong kepada dia, mintalah bantuan sederhana, lalu lihat reaksinya bagaimana Bapak Ibu ya. Misalnya ada pacar nih ya, tolong dong Mas, kamu melakukan apa yang agak berat dikit gitu, lihat bagaimana reaksi dia. Kalau dia tidak mau mengorbankan sesuatu untuk kita, berarti sebenarnya dia tidak menganggap kita penting, Bapak Ibu. Jadi jangan apa namanya, membuat resiko kepada orang-orang yang tidak menganggap kita itu penting. Ya, mungkin kita berpikir semua orang positif, tapi belum tentu orang berpikir gitu. Ya itu harus diuji. Ya. Kemudian tadi tawarkan kerjasama sederhana dulu, jangan yang berat-berat. Kalau kita misalnya mau pacaran tadi, kita mulai dari hubungan yang sederhana dulu, hubungan belajar dulu. Kita lihat nih, selama dia respect nggak sama kita, dia aneh-aneh nggak sama kita, dia udah berani marah-marahin kita nggak. Kalau sudah nggak berani ya jangan jangan dilanjutkan gitu ya. Bisnis juga begitu. Kalau yang 1 juta aja sudah mulai bohong, tidak komit, tidak tidak sesuai dengan apa dijanjikan, apalagi 10 juta ataupun 30 juta. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu cara kita menguji relasi. Ya. Nah, lalu ketika kita anggaplah kita mengasumsikan Bapak Ibu kita sudah menemukan sahabat yang baik, calon relasi yang baik. Lalu ini mungkin lebih banyak dalam konteks bisnis juga ya, tapi juga bisa dalam pergaulan. Tapi bagaimana kemudian kita membangun kondisi win-win, ya? Nah, ini akan menyangkut kepada teknik komunikasi. Jadi ketika kita mau bertemu dengan apapun, Bapak Ibu menawarkan satu relasi, kelemahan kita seringkali kita seolah-olah menawarkan sesuatu yang bombastik kepada orang lain. Oh saya nanti, contoh Bapak Ibu, saya pernah dihubungi salah satu orang yang mengatakan, Pak Hendra, bantu saya Pak Hendra. Kalau Pak bantu nanti Bapak akan dapat bla 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 itu. Kemungkinan Bapak Ibu orang yang selalu membesar-besarkan manfaat buat diri kita itu pasti bohong. Saya katakan ya. Atau Pak Hendra, saya melakukan ini pure eh, untuk kemanusiaan Pak Hendra. Saya melakukan ini karena apa gitu. Ya, artinya ada orang melakukan tapi dia harus bisa menjelaskan saya melakukan ini Pak Hendra karena saya sudah merasakan berkat. Karena saya dulu itu pernah sakit, pernah begini dan saya ada alasannya gitu ya. Jadi ketika kita ingin bermitra dengan seseorang dan membangun posisi win-win itu pertama ya kita bisa sama-sama terbuka apa yang mau dia capai dan apa yang mau kita capai. Kalau orang sudah mulai bicara tentang keuntungan dari pihak lain itu pasti bohong Bapak Ibu. Dia tidak terbuka. Jadi kalau win-win kita harus bicara. Kita maunya apa ya? Kita bilang saya mau kaya misalnya. Saya mau sukses, saya mau dapat untung. Nah, saya juga mau dapat untung. Saya mau menjadi seorang misalnya dalam bisnis nih, ada petani ketemu dengan buyer. Buyer, kamu maunya apa? Aku mau dapat barang bagus. Petani kamu maunya apa? Aku mau 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 bahan iniku dibeli dengan layak. Tapi seringkali kan kita nggak bicara kayak gitu. Kita bilang, petani, ada loh pembeli ini nanti pembeli bla 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 ngarang-ngarang. Ini ada loh, pembelinya harganya bagus kalau gini, udah terlalu di ghosting ya. Tapi akhirnya itu seringkali tidak terwujud. Jadi paling langkah awal kita membangun ini dan itu menjadi selalu indikasi adalah kita harus secara terbuka dulu menjelaskan apa yang kita mau capai dan apa yang ingin dia capai. Ya. Nah, setelah kita sama-sama paham nih, ya seperti tadi, petani pengen barangnya dijual dengan harga layak. Si si pedagang ini mendapatkan barang yang bagus. Lalu kita akan membicarakan di titik mana kita beririsan. Misalnya si pedagang bilang, Pak, kami mau untung tapi harganya sekian ya. Boleh nggak ya? Oh, nggak bisa, Pak, harga kami sekian gitu. Ya, oke. Udah di mana titik yang tengah-tengah gitu. Atau mungkin pertanyaan, oke lah, Bapak nggak apa-apa, saya harga segitu, tapi Bapak saya melakukan apa? Nah, itu yang dikatakan win-win. Sehingga akhirnya terbangun satu kesepakatan di mana semua orang saling diuntungkan, Bapak Ibu. Nah, yang sering terjadi adalah kita bernegosiasi kayak kita mau perang. Bahwa kita sudah punya opsi A, dan itu harus dapat. Caranya bagaimana? Satu, memanipulasi informasi, memanipulasi data, membesar-besarkan keuntungan dan macam-macam. Itu seringkali, dan itu yang seringkali kita terapkan Bapak Ibu. Dan itu juga mohon maaf Bapak Ibu, kenapa banyak orang malas berbisnis dengan kita, dengan orang Indonesia? Karena banyak ya seperti ini konsepnya. Tidak mau secara terbuka.
Ketika kita secara jujur menyampaikan bahwa kami mau seperti ini, kondisi barang kami seperti ini, bagaimana? Apa yang mau kita harus lakukan? Oh, oh ya, tapi kami maunya begini. Oke, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan bersama nih supaya kamu bisa dapat ini, aku dapat apa? Nah, itulah enaknya keterbukaan dari posisi win-win itu. Nah, kemudian tadi tawarkan kerjasama yang menguntungkan Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah sama-sama terbuka, ya baru kita cerita nih apa yang mau kita dapat, apa yang dapat, baru di titik mana kita saling bisa beririsan. Jadi jangan berpikir negosiasi itu menang kalah Bapak Ibu. Ya, berrelasi atau membangun koneksi itu adalah menang menang, menang salah. Tidak, adalah bernegosiasi, membuat orang sama saling diuntungkan. Nah, kemudian buatkan kondisi yang disepakati di setiap hal kerjasama. Jadi jangan banyak orang membangun kerjasama itu semata-mata memikirkan kepada endingnya. Oh, bahwa kita akan nanti apa namanya ya, bahwa kita akan bekerja sama dengan ini, dengan nanti untungnya sekian kita bagi. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita harus bicara, oke, untuk mencapai apa kita lakukan? Pertama kita harus melakukan pertemuan rutin, misalnya 4 kali. Kita akan melakukan konsolidasi, kita buat MOU, kan ada langkahnya Bapak Ibu. Lihat kondisinya. Ketika di setiap tahapan ini nanti Bapak Ibu ada satu poin yang tidak dilaksanakan, itu tandanya bahwa itu tidak akan komit. Itu ya. Jadi misalnya nih saya berkomitmen sama Mbak Komang, saya pengen Mbak Komang itu apa ya, kita membesarkan Kalista supaya ini menjadi organisasi besar. Lalu oke, apa yang harus kita lakukan Pak? Oh, kita harus menyiapkan dana, kita harus membuatkan orang, harus membuatkan pelatihan, bla bla bla. Lalu di dalam perjalanannya saya nggak mewujudkan itu. Saya tidak melakukan pelatihan. Lalu banyak orang kalau udah kayak gitu, udahlah biarin aja, mungkin dia lupa. Yang kedua, tidak melakukan lagi Bapak Ibu. Kalau saya katakan ketika kita sudah membuat tahapan kerjasama untuk mencapai tujuan, ketika di langkah 1 aja sudah tidak komit, selesaikan aja. Jangan dilanjutkan kerjasamanya. Kemungkinan itu akan berbohong Bapak Ibu. Ya, itu caranya. Jadi ketika beberapa kali kami melakukan, contoh memitrakan ya, kami seringkali bukan melihat endingnya, kami melihat setiap tahapannya. Misalnya contoh, oke Pak, kita akan ada supaya kemitraannya win-win. Salah satu misalnya opsinya, salah satu pengusaha harus melakukan pelatihan kepada UMKM atau petani misalnya. Dia harus melakukan apa? Ketika dia satu poin tidak dipenuhi itu, biasa kita harus membatalkan kerjasama. Karena itu biasanya itu udah curang itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, biasakan tadi terbuka, jujur, sampaikan apa yang bisa dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah disampaikan. Nah, dan itu harus dibahas di dalam pola pikir win-win yang tidak memikirkan diri sendiri. Gitu ya. Inilah teknik Bapak Ibu membangun relasi yang baik. Ya, oke. Jadi itu adalah tadi ya. Kita tadi udah bicara tentang bagaimana kita membangun network, membangun relasi, menguji relasi, dan juga kemudian membangun hubungan yang win-win. Nah, lalu kita bicara kembali lagi kepada sisi personal. Apa sih kualitas seorang networking sejati? Kapan sih kita dikatakan sebagai seorang yang sudah memiliki kemampuan untuk membangun relasi yang bagus? Biasanya orang-orang seperti ini, Bapak Ibu ya, adalah orang yang suka mendengar. Jadi tadi kita bicara win-win itu gampang kali. Orang yang memang membangun win-win, dia akan cenderung akan bertanya, dia akan bukan mengintimidasi. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama seorang, ketika kita mau berelasi, lalu dia suka mengintimidasi, menunjukkan betapa dia hebat, kadang-kadang dia menunjukkan bahwa dia. Jadi sering ya di dalam kita bernegosiasi dengan seseorang atau membangun ini, banyak orang yang menggunakan tadi gini, oh Pak, tahu nggak Pak, saya itu kenal sama Bupati Bapak, Gubernur Bapak. Itu pasti bohong Bapak Ibu. Itu adalah cara orang untuk mengintimidasi kita. Orang yang baik adalah orang yang mendengar dulu. Bapak maunya apa? Bapak ininya bagaimana? Bapak maunya apa? Oh Bapak gimana? Apa yang kendalanya? Dia suka mendengar. Dia mau tahu dulu apa dari sisi orang lain, sehingga dia bisa menyesuaikan apa kepentingan dengan kepentingan dari calon mitranya. Tapi kalau orang yang sudah membuka pembicaraan dengan bicara tentang bahwa dia kenal bupati, presiden, dan banyak orang Pak nanti akan bilang dia kenal sama presiden Amerika Pak. Saat kami sering bertemu orang-orang seperti itu, dan itu banyak kan penipu, gitu ya. Jadi ketika orang sudah menyatakan dia lebih besar daripada orang, mengintimidasi, memaksa kita, udah jangan pernah bernegosiasi dengan orang seperti itu. Itu biasanya bukan orang networking, itu adalah seorang eksploitasi. Kedua, orang-orang yang networking itu adalah orang yang suka menginspirasi Bapak Ibu. Ketika dia punya pengetahuan, dia akan berbagi. Kenapa orang-orang suka menginspirasi? Karena dia berpikir begini, ketika banyak orang sukses di luar sana karena apa yang dia bagikan Bapak Ibu, maka dia akan punya banyak orang-orang baru yang akan menjadi network-nya. Ya, kan begitu. Jadi ini teknik yang dibuat Jepang Bapak Ibu. Kenapa Jepang dulu itu suka memberikan bantuan kepada Indonesia membangun jalan? Karena dia butuh Indonesia sebagai buyer atau pembeli dari produknya. Jadi ketika orang Indonesia makin sejahtera, maka akan lebih banyak orang membeli
barangnya, membeli kendaraan gitu ya. Jadi sama seperti seperti seorang networking. Ketika dia menginspirasi banyak orang Bapak Ibu, maka dia akan punya peluang akan apa ya, bisa berinteraksi atau berelasi dengan banyak orang yang bisa membantu dia, membesarkan dia. Ketiga, soalnya itu adalah komitmen Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini adalah orang yang omongnya bisa dipegang, ya. Dia bisa dipegang, ya. Dia bilang A ya A, dia bilang B ya B. Tidak bisa berubah-berubah Bapak Ibu ya. Kalaupun dia tidak bisa melakukan sesuatu, dia akan sampaikan dan mungkin dia akan minta maaf. Ya, dia tidak akan diam-diamkan aja begitu ya. Jadi itu ciri orang yang networking. Dia selalu, bahkan orang seperti ini adalah orang yang mungkin kalau kita dengar omongnya itu tidak mengenakan karena dia akan bicara apa adanya. Gitu. Saya ditanya, Pak, gimana kerjasama ini? Menguntungkan nggak? Ya ini kemungkinan ya 50-50. Ya kita untung kalau akan begini. Tapi kalau begini kita bisa ruginya besar. Itu orang-orang kayak gitu bisa orang-orang yang baik Bapak Ibu gitu ya. Orang-orang yang jelimet, orang-orang yang kadang-kadang itu ngomong apa adanya gitu. Dibanding orang bilang, gimana bisnis kita Pak? Oh ini untung Pak. Wah ini nggak akan pernah ada habisnya. Itu pasti orang-orang yang bukan bukan networking sejati Bapak Ibu ya. Yang keempat dia suka menolong. Orang-orang networking suka menolong. Karena apa? Karena orang-orang ini sudah merasakan betapa indahnya dari apa ya, dari relasi itu. Orang-orang network itu adalah orang yang sudah menikmati manfaat dari jejaring sehingga dia akan selalu merasa bersyukur dengan apa yang sudah didapat sehingga dia akan mudah untuk membantu orang lain Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang selama mengeksploitasi Bapak Ibu paling sering kan ada banyak masalahnya. Dia dikejar-kejar orang, ini itu sehingga dia selalu takut dengan orang lain. Dia takut ditipu orang lain karena dia sering nipu orang. Yang terakhir adalah berorientasi pada jangka panjang Bapak Ibu. Jadi contoh Bapak Ibu, banyak orang-orang Indonesia itu berpikir jangka pendek. Saya sering menjumpai ya, ini ada baru beberapa ada kejadian. Jadi suatu ketika kami pernah mengirimkan seorang buyer ke salah seorang petani yang kami harapkan itu bisa dimitrakan Bapak Ibu. Nah, tentu harapan kami ya dia harus membuat kesan yang baik dong, gitu ya, supaya nanti dia akan kerjasama yang nilainya mungkin akan beda. Tapi yang dia pilih apa? Dia pengen gimana caranya si orang bule itu pada saat dia melakukan apapun harus dibayar. Dia ngeliat ini bayar, semua dibayar gitu. Padahal dia mau ada kerjasama gitu, kan lucu. Sehingga akhirnya ketika dia memanipulasi, dia menjual barang yang katanya bagus, ternyata nggak bagus, akhirnya kan ya dia oke lah, dia dapat mungkin 3 juta, 4 juta Bapak, tapi dia kehilangan kesempatan kerjasama 1 miliar. Begitu juga banyak di kita, ya. Misalnya mengerjakan sesuatu sebagai freelance, lalu nggak dikerjakan dengan baik. Dia berpikir dia untung dapat 300.000 dan orangnya nggak bisa ngejar-ngejar dia. Tapi kan bodoh. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan baik, maka orang yang sama itu akan mungkin bekerja sama dengan kita mungkin 10 atau 20 kali lagi. Dengan nilainya bisa sampai jutaan. Tapi ketika kita tidak memberikan satu kesan yang baik di hal yang pertama, maka ya ya kita dapat 300.000 tapi habis sudah selesai gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi kita harus berpikir jangka panjang ya, jangan berpikir jangka pendek begitu. Oke, itu barangkali Bapak Ibu. Jadi intinya yang mau saya katakan adalah, ya saya coba merangkum lagi. Yang pertama itu, kalau ada dari kita berpikir bahwa kita itu hebat, jago, dan segala macam itu karena kekuatan kita, berarti kita ini adalah orang-orang yang masih terjajah. Jadi saya selalu percaya Bapak Ibu, orang besar itu lahir dari satu dari grup yang luar biasa, dari tim yang luar biasa, dari para supported yang luar biasa. Ya. Dan ini jadi nanti juga akan ada konteksnya begini. Bapak dan Ibu mungkin bisa tiba-tiba akan menjadi seorang pejabat, pengusaha dengan cara yang nggak baik. Ya, mungkin kita menyogok, kita ini. Tapi saya harus katakan Bapak Ibu, Bapak tidak akan menjadi orang besar. Kan banyak orang pejabat tapi tidak dikenal orang, banyak banyak pengusaha ya tidak dikenal dan kemudian ya habis begitu aja dan mungkin dia akan menghabiskan masa tuanya dengan cara tidak tidak menyenangkan gitu ya. Tapi ketika kita menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang besar dan memberikan pengaruh yang luar biasa, Bapak Ibu, kita pasti harus lahir dari sebuah jejaring yang sehat, relasi yang baik, ya kemampuan kita untuk berjejaring yang baik, begitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus membangun kualitas ya untuk bisa menjadi seorang yang bisa berelasi dengan baik, bisa membangun relasi, kemudian menguji relasi dan membangun sebuah hubungan yang win-win, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dan kemudian kita mulai membangun kualitas tadi sebagai networker sejati. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang
boleh saya bagikan pada hari ini bisa memberikan insight ataupun menginspirasi buat Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan muda khususnya. Demikian Mbak Opti, terima kasih. Wah, terima kasih banyak nih untuk Pak Hendra. Ternyata yang namanya jejaring itu benar-benar ada seninya ya, ada caranya dan nggak asal ya. Selama ini mungkin saya nih Pak ya, mungkin karena masih belum banyak pengalaman, masih mencari pengalaman nih Pak Hendra. Ya, Selama ini ya relasi hanya sekedar tukar cerita, sharing gitu. Tapi ternyata ada mindset yang harus dibangun, ada misi juga mungkin tadi ya yang saya dapat banyak ya, banget nih insight-insight yang perlu kita catat nih teman-teman. Oke, mungkin kita masuk sesi tanya jawab ya, Pak. ya, silakan Mbak Silakan Opti. ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, ada yang mau bertanya mungkin bisa raise hand. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya. Ayo teman-teman mungkin mau sharing, ada, oh ini ada Pak Roni nih. Oh, Pak Roninya pergi. Atau yang lain mungkin yang mau sharing, ada Kak Roni. Oh ini Kak Roni, silakan Kak, mau ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Oh iya, perkenalkan nama saya Roni Depari, saya dari Aceh Tenggara. Saya ikuti tadi dari awal sampai akhir. Kadang agak ngantuk sedikit, tapi suara Pak Endra masih kedengaran walaupun agak ngantuk. Jadi pertama dalam acara ini saya ucapkan terima kasih dulu sama Pak Endra Payung, sama tim host semua yang udah membuat acara ini berlangsung baik, bermanfaat sama kita. Terima kasih Pak Endra, semangat terus memberi pembinaan sama kita-kita ini yang belum banyak pengetahuan. Jadi yang mau saya tanyakan sama Pak Endra, eh, mohon izin Pak Endra mau tanya kan, kita ikuti terus ini di grup Masyarakat Kakao Indonesia, kita pelatihan juga, penelitian di kebun juga. Jadi rasanya kita udah punya skill, percaya diri, bisa budidaya kakao nih Pak Endra. Kakao ini kan secara umum ada penyakit-penyakitnya itu tantangan yang kita sendiri sudah merasa mampu gitu. Jadi dalam hal itu kita ingin melakukan hal baik, kita sering posting-posting di internet, akhirnya kita buat komunitas WA group namanya Mentor Kakao gitu Pak. Mentor Kakao itu dalam satu grup, tapi untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan itu kita buat berbayar gitu, sekitar 100.000. Sebenarnya pengetahuan itu tidak bisa dinilai begitu, tapi minimal maksud kita itu keseriusan mereka belajar, keseriusan mereka memang menanyakan hama penyakit itu. Jadi kalau ikut mau 100.000 bayar gitu, kita pun sediakan waktu untuk berbicara. Setelah itu kita tetap pandu dia di grup mentor itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Awalnya mungkin hama penyakit, selanjutnya bisa pemupukan, selanjutnya bisa ke pemangkasan atau menjual dengan harga yang Bapak bilang tadi yang wajar, yang terbaik. Kita pandu di situ. Tapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang beda kelompok, maksudnya pemupukan itu lain, hama penyakit lain, pemangkasan, kita sertakan selalu 100.000 setiap pembayaran dan sekali seminggu kita buat video call gitu atau offline ketemu langsung gitu. Kira-kira itu bagus nggak Pak Endra untuk jangka panjang? Karena kita juga tidak harapkan 100.000 itu aja karena tetap kita tergabung dalam WA Group dengan informasi terbaru, terupdate yang bisa kita bagikan kepada petani. Yang kita kelola selama ini petani milenial ke atas itu Pak, yang kelahirannya 80, 81, 82 terus sampai petani generasi Z. Demikian Pak Indra, mohon dibimbing. Terima kasih. Oke, ya, Baik, Pak Hendra mau langsung dijawab? ya boleh.
Oke, silakan. Mungkin saya coba menjawab ini berdasarkan pengalaman saya nih, ya Pak Roni ya. Jadi saya kebetulan menangani kakao ini sejak tahun 2015 ya. Dan terus terang Pak Roni, saya bukanlah orang yang suka mengandalkan dana-dana pemerintah gitu ya. Saya selalu percaya bahwa Putus ya Kak ya? Iya, sepertinya. Sebentar, Kak, ya. Oh iya, saya kira jaringan saya yang putus. Iya, saya juga kira gitu. Habis ini mungkin Pak Hairil bisa ya, habis ini ungkap Mm-mm. pertanyaannya. Atau sorry, teman-teman. saya terputus tadi ya. Oh, ini udah ada. Oh iya Silakan, iya. Ya, Pak. maaf tadi. Ya, jadi saya membagikan itu ya secara gratis secara ini. Nah, ternyata itu saya lakukan 1 tahun ya, dan yang menarik adalah dari website itu saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan Pipiltin, ketemu dengan termasuk ya dengan Pak siapa itu Pak Yohanes, dan yang ya artinya itu kan gratisan Bapak Ibu, tapi yang saya harus katakan bahwa akhirnya dari apa yang saya lakukan inilah yang kemudian bisa bermitra dengan berbagai petani kakao ya yang ada di grup MK itu, yang mungkin kalau saya pikir nilainya itu udah miliaran rupiah, Mbak Opti. Jadi saya mengerjakan sesuatu yang kelihatannya gratisan, tapi pada akhirnya memberikan manfaat yang besar gitu ya. Nah, begitu juga misalnya di Vanili, kita membuat Vanili Indonesia, ya itu juga begitu, setiap hari gratis 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 gratis. Tapi sekarang itu bahkan sudah menjadi suatu bisnis ya. Ada orang yang ini kita mitrakan. Lalu ketika mereka 1-2 kali mereka gratis gratis, yang kelimanya sudah mulai mereka menawarkan sendiri, Pak, udah kami ini kami maulah berbayar gitu. Bahkan nggak pernah diminta gitu ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu seperti tadi yang saya katakan ya, kalau kita ingin apa namanya ya berrelasi itu, buatlah orang itu mengalami namanya hutang, hutang sosial. Ya, jadi kita menghitung nih Bapak Ibu, kalau kebaikan kita ini langsung kita ambil, berarti kita tidak secara neraca kita itu nggak surplus, nggak defisit. Ya, jadi buatlah orang selalu seolah-olah kalau kita lihat nih jaringan kita berusaha bagaimana semua orang itu berhutang sama kita. Misalnya sama Mbak Opti nih. Mungkin Mbak Opti misalnya saya kasih dia salary 300, tapi value yang dia dapat itu dari saya itu 1 juta, sehingga dia tetap berhutang walaupun saya bayar dia gaji, misalnya ya. Nah, itu yang harus kita buat, Pak. Karena tadi ada potluck tadi. Orang itu punya kecenderungan ketika dia mendapatkan banyak, dia akan cenderung akan berbagi, Bapak Ibu. Nah, tapi banyak orang selalu berpikir yang namanya selalu konteks relasi itu adalah konteks transaksional. Saya dapat A ya dapat B, ya B ya dapat A, begitu ya. Padahal tidak mesti begitu. Kita harus membuat, kalau kita memberikan A, ya paling tidak dia tidak urus membayar A lah. Dia A minus 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 lah, nggak apa-apa. Biar dia tetap berhutang. Besok tambahin lagi hutangnya, tambahin lagi hutangnya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi suatu suatu kapital yang gede yang mungkin akan dikutip itu 3 atau 5 tahun ke depan. Gitu. Ya, jadi ini contoh pengalaman saya nih Pak Roni. Jadi kalau saya ini bukan siapa-siapa Pak Roni, saya bukan petani kakao, tapi ya mungkin sejauh ini saya masih cukup dihormati di kakao ya, karena tadi saya bukan pejabat juga, bukan ahli kakao juga, bukan pengusaha dan segala macam. Saya tidak punya kapital, tapi pengaruh saya itu ada karena apa yang saya tanamkan 7, 6 atau 5 tahun yang lalu. Dan beberapa yang saya lakukan itu sudah menjadi sesuatu keuntungan ekonomi bagi orang-orang tertentu. Itu barangkali jawaban saya, Mbak Opti, Pak Roni. Hmm. Terima Baik. kasih Bagaimana Pak Pak Hendra. Roni? Terima Sudah. Ya, kasih. terima kasih Pak Roni. Yo. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut nih. Pak Hendra udah ada yang pengen bertanya nih dari tadi, dari Kak, tadi yang tanya Kak Hairil ya. Untuk Kak Hairil masih ada di tempat? Oke. Ya, Silakan Pak untuk pertanyaannya.
Ya, terima kasih Mbak, Pak Hendra. Kami ini dari NTT nih, kayaknya ngomong jaringan ini susah gitu. Hmm. Potensinya besar sih, banyak dibangun, bisa dikerjasama. Mungkin karena berada di timur Indonesia, transportasi semua serba sulit, jadi sedikit kesulitan gitu. Nah, saya senang nih, saya lihat materinya oke. Saya senang nih, wah ini mungkin kita bisa berjejaring nih terutama ke Indonesia Timur. Kami di timur Indonesia ini sedikit sulit gitu. Itu satu. Memang ada beberapa hal kami punya potensi, kelor sudah produksi, tidak bisa dijual, ada madu segala macam dan banyak gitu. Kebetulan saya nih di komunitas, kami punya komunitas namanya Ekoenzim NTT. Kami bergerak untuk pertanian berbasis ekoenzim, membantu petani kerjasama. Hanya memang sedikit sulit untuk jejaring itu, Pak Hendra. Gitu. Mungkin itu aja Pak Hendra. Ya, oke Pak Herul ya. Jadi gini, ini menyangkut jejaring ya. Jadi saya sering mengatakan begini. Jadi misalnya contoh begini ya. Banyak sekali orang selalu berpikir berjejaring itu adanya semata-mata dari konteks kerjasama bisnis, ya. Tapi seringkali berjejaring itu tidak hanya dalam konteks itu, Bapak Ibu, tapi dalam konteks bahwa kita mau belajar ya. Contoh begini. Contoh di komunitas petani saya selalu katakan begini, ya. Ini konsep jejaring yang paling sederhana. Kalau kita petani belum maju, ya kita harus mau belajar Bapak Ibu kepada petani yang sudah maju, ya. Ini saya contoh pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah membina petani di daerah Sumedang ya, Panili, yang itu sebenarnya daerah terpencil, gitu ya. Dan mereka sukses gitu. Lalu saya bilang kepada teman-teman petani yang lainnya, udahlah daripada kalian susah-susah cari model, udah jadikan aja mereka jadi bapak angkat. Minta mereka mengajari, tapi dengan konsep win-win, jangan juga kita. Jadi saya bilang, kalau orang membantu kita, itu kita kan suka gini, udahlah Pak, bantulah, Bapak ini baik, Bapak berhati besar. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Bangunlah relasi. Ketika ada petani yang sukses, ya belajarlah dari dia. Kita rendah hati, jangan jadi pengemis. Pak, ajarilah kami, Bapak kan bermurah hati pula. Jangan bicara seperti itu Pak. Ayo Pak, ajari kami apa yang kita bisa kerjasamakan. Oh, barangkali Bapak bisa jadi off-taker kami. Bapak bisa meningkatkan kapasitas kami. Nah, tapi Bapak ajari kami membuat SOP. Dan itulah Bapak Ibu yang saya jalankan di beberapa komunitas, di komunitas dan komoditas gitu ya. Jadi apa yang maju ini saya minta mereka menjadi Bapak angkat dari petani yang tidak maju. Tapi yang maju, yang tidak maju ini harus mau dong berkolaborasi. Jangan tadi merasa itu ya tadi Pak, bermasa kompetisi. Oh, masa kita diajar, kita juga hebat. Nah, itu yang harus, mindset ini yang harus diubah Bapak Ibu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan cara berjejaring Bapak Ibu. Contoh misalnya, kita ada orang yang sukses berbisnis kuliner di A. Di situ ada orang yang kuliner. Kenapa kita tidak berkolaborasi? Kenapa kita harus bersaing? Tinggal bilang, Pak, kami mau kerjasama, gimana caranya? Apa yang kita bisa? Pak, aku mau belajar ke Bapak. Nggak apa-apa lah, saya bayar SOP atau dalam konsep kerjasama Bapak Ibu gitu ya. Jadi banyak sekali ya apa namanya? Saya misalnya contoh ngelihat ya satu grup ini, contoh Bapak Ibu. Contoh grup kafe ya di kopi ya yang ada mengol kafe. Di situ Pak ada orang yang punya kafe yang sudah bagus banget gitu. Canggih banget. Di situ ada yang buka kafe lalu menurut kita tidak bagus. Ya anehnya mereka di dalam satu grup tidak berjejaring gitu. Kok aneh gitu loh. Ya kan? Kenapa tinggal saling kontak aja? Halo Bapak, ya kita namanya kita butuh ya apa dong, harus rendah hati dong Bapak. Saya mau buat kafe Pak, mau belajar. Apa yang bisa dikerjasamakan Pak, supaya Bapak bantu saya? Kan gitu ya Mbak Maupti kan? Tapi yang sering terjadi gimana bisa Mbak Maupti? Pak, bantulah kami Pak. Oh, kalau Bapak bantu nanti Tuhan akan membalaskan jasamu. Itu bukan urusan kalian, Tuhan membalaskan. Itu Bapak sendiri apa tanggung jawab Bapak untuk kebaikan yang dia berikan. Kan ini suka kayak gitu ya. Alhamdulillah, Iya, puji Tuhan, mudah-mudahan Tuhan membalaskan. Nggak ada urusan dengan Tuhan membalaskan, itu urusan Tuhan, yang diatur-atur Tuhannya. Tapi apa yang ketika orang memberikan kebaikan ke kita, mau berbagi ke kita, apa yang harus kita berikan ke dia? Nah, mindset win-win ini yang tidak terbentuk, Mbak Opti ya. Sehingga seringkali saya suka bingung nih. Lebih lucu lagi Mbak Opti, ada orang punya satu di sini, dia punya usaha ini, bisnis. Ini punya usaha di sini, udah sukses. Ini tinggal jalan kaki nyampe. Tapi nggak mau belajar, malah aku nanti suatu saat mengalahkan dia. Kok bodoh? Kok malah bersaing?
Kenapa tidak bilang, udah kita kerjasama ya Pak ya, bimbing kami, nanti biar Bapak lah menjual ini kami atau bagaimana, supaya kita untung. Nah, mindset inilah Bapak Ibu yang harus kita bangun, berkolaborasi, berrelasi. Ya, jadi jangan malu kalau kita. Nah, ini satu satu lagi kelemahan kita tadi, karena masih tidak percaya diri, takut kalau kita misalnya minta bantuan itu kayak kita pengemis. Tidak Bapak Ibu, lebih 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 jelek lagi kalau kita meminta-minta. Begitu kita nggak dikasih, ngedumel Mbak Opti, sering begitu. Mengharapkan orang membantu, begitu nggak membantu, baru bilang, oh orang ini memang licik, nggak begitu. Ketika kita tidak mampu, kita harus, kalau kita memang orang yang punya pola pikir yang baik, kita akan dengan senang hati minta tolong bantu dong saya Pak. Lalu apa yang bisa saya bantu supaya Bapak juga mau bantu saya? Harus begitu. Nah, pola-pola pikir seperti ini Mbak Opti yang tidak ada di kita. Kita ini satu berharap, kita ini susah tapi tidak mau minta bantu. Tapi maksa orang pengen bantu, baru bilang orang tidak bantu itu kan akan kena laknat oleh Tuhan. Lu apa urusannya, urusan hukuman Tuhan sama orang tidak mau bantu? Kenapa kita tidak bilang ke dia, Bapak bantulah saya Pak. Apa Bapak perlukan supaya Bapak mau bantu saya? Itu namanya orang yang rendah hati ya, Mbak Opti ya. Jadi jangan sampai kita susah tapi kita sombong. Makanya mindset berelasi itu tuh tidak membicarakan tentang sistem Bapak, tentang mindset diri kita sendiri, pola pikir kita itu harus diubah dulu, ya. Jadi jangan sampai kita susah tapi kita ini sombong. Kita paksa orang mau membantu kita. Lalu kalau dia membantu kita, lalu kita bilang ya tuh, ya mudah-mudahan Bapak dikasih berkah. Itu nggak urusan Bapak, ngasih berkah. Berkah itu urusan Tuhan. Kebaikan dia itu Tuhan yang hitung. Tapi Bapak harus punya tanggung jawab, memikirkan ketika dia memberikan bantuan buat Bapak, apa yang Bapak bisa berikan ke dia. Gitu Bapak Ibu ya, itu tadi pola pikir win-win. Gitu ya. Itu barangkali Pak Opti, ya Pak Mustaqim. Tapi Pak Syah bukan Pak Mustaqim ya tadi, Pak Saya Eci. Syaril. Oke, Syaril. ya. Panggilannya gimana nih Pak? Takut salah saya menyebutkan namanya. Oke. Mungkin ada tanggapan dari yang bertanya, dari Bapak, Pak Khairil. Iya, Pak Erel, Pak Charles, boleh lah. Oh boleh. Pak Khairil, Pak Charles. Oke Pak Charles, siapa yang sesuai lidah saya? Ya, Khairil saya agak sulit. memang Pak, Oke. apa yang dikatakan oleh Pak Supayung memang betul. Salah satu kesulitan kami itu di situ. Terus terang kita di NTT terutama potensinya besar. Hanya itu sudah. Selain kendala di manusianya, alamnya, topografinya juga itu menjadi kesulitan tersendiri. Contoh, kita bisa produksi barang besar, tetapi mau ngirimnya biayanya juga besar. Itu menjadi kendala. Sehingga memang banyak kita mau bangun jejaring, tapi mereka sulit masuk karena begitu mereka lihat alam, kendala transportasi, mereka sepertinya enggan untuk mau masuk. Selama ini pengalaman Pak Sipayung, kami di NTT itu lebih banyak jejaringnya itu NGO luar negeri. Tapi sejalan dengan COVID, menurun, hampir tidak ada. Mereka pace out semua. Itu. Nah, kita berharap pada kerjasama ini. Memang sedikit sulit ya kalau kita di NTT, kalau misalnya kita mau produksi dalam jumlah besar, kita mau jual kemana? Itu yang menjadi kendala juga dalam beberapa hal. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, oke Pak Charles ya Pak Opti, saya coba jawab ya. Jadi gini, jadi misalnya contoh kan banyak orang selalu mengatakan begini, wah Pak di tempat kami ini susah jual karena tidak bisa partai besar, mutu tidak banyak. Tapi saya juga menemukan Bapak Ibu banyak juga petani di Papua bisa ekspor. Kalau nggak salah satu petani kakao di NTT juga sudah ekspor. Bahkan saya pernah menemukan ada satu koperasi di Kalimantan Tengah, mereka sudah bisa ekspor aren dan ini padahal di daerah yang bukan sentra dan medannya jauh. Lalu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu? Yang saya perhatikan dari orang-orang yang sukses ini adalah pertama mereka itu memang bisa membangun jejaring dan berelasi dengan baik. Nah, masalah di kita tadi Bapak Ibu, jangankan kita mau berelasi, kadang-kadang kita buat kelompok tani koperasi aja kita ribut. Tadi, mindset tadi nih, yang diubah itu mindset dulu nih, bukan masalah soal, saya sih tidak terlalu percaya dengan topografi dan segala macam ya, karena saya udah berkeliling ke Indonesia, saya bisa menemukan daerah-daerah seperti dalam itu bisa ekspor tuh bisa, karena mereka bisa buat koperasi yang luas, dan memang mereka bisa kompak Bapak Ibu, tapi kan kita susah, kita buat kelompok tani aja udah ribut Bapak Ibu. Kenapa tadi mindsetnya itu dia harus untung semua, itu satu, mindset harus diubah dulu.
Yang kedua tadi Bapak Ibu, mereka-mereka ini memang mau belajar. Ketika mereka lihat ada kelompok tani, mereka langsung datang ke sana. Walaupun dia datang lagi orang sini, mereka kalau perlu mereka berkolaborasi, kalau perlu mereka jadi anak angkatnya lah, mereka bapak angkat. Mereka mau terbuka belajar Bapak Ibu. Tapi kan seberapa yang mau yang kayak gitu Bapak Ibu? Kebanyakan dari kita, jangankan berrelasi, kita membangun di komunitas terdekat aja kita sudah bermasalah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa koperasi yang bisa terbentuk di kita? Nggak ada, susah Bapak Ibu. Karena ribut, langsung ribut. Belum lagi karena pengurusnya tidak amanah, mikirkan diri sendiri. Nah, itu maka saya katakan kemampuan berelasi ini sangat penting bagi negara kita. Gitu. Itu harus dimulai dari diri sendiri. Nggak usah dulu bicara orang lain bahwa oh, ini tukang tipu lah, apa. Diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa berpikir untuk win-win, tidak bisa menjadi orang yang berkomitmen, tidak bisa menjadi orang yang mau berbagi, ya udahlah kita nggak usah cerita Bapak Ibu. Ya kita kan akan begini terus. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak pernah percaya dengan keterbatasan. Saya udah ngelihat Bapak Ibu di Aceh, di Pidijaya, daerah bekas perang itu mereka sudah bisa bikin kafe coklat dan dikunjungi orang luar negeri. Kok bisa gitu? Saya juga nggak percaya gitu. Yang bayangan saya itu coklat itu hanya adanya di Jakarta. Kok bisa mereka? Mereka berkolaborasi, membangun kooperasi yang bagus. Itu ya. Dan anehnya, katakan sukses di PDJ, kenapa tidak diduplikasi di provinsi lain, di kabupaten lain, tinggal jalan ke situ. Tapi tadi orang nggak mau belajar. Lagi-lagi persoalan relasi nih. Bagaimana kita mau berelasi nih ya, barangkali. Itu barangkali, Pak, ya, Mbak Optik. Oke, baik. Mungkin satu lagi ya, Pak Hendra ya, nggak apa-apa. Satu Ya, pertanyaan lagi. boleh. Oke, boleh. Untuk Pak Mustaqim, hadir udah ada? Oke, silakan Kak Ya. untuk pertanyaannya. Selamat siang menjelang sore Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati ini ada sesepuh saya ini Pak Barita Manulang ya. Jadi Pak Barita ini mungkin banyak beberapa program kaitannya terkait dengan orangutan dan restorasi kawasan Taman Nasional. Kemudian yang Pak Hendra juga luar biasa ini. Pemaparannya luar biasa dan saya yakin ini menjadi inspirasi kepada teman-teman milenial saat ini. Nah, saya berpikir jejaring ini sangat perlu ya, sangat perlu, sangat penting dan butuh kurasi bertahun-tahun untuk memastikan teman, apakah teman itu bisa membantu atau kita bisa membantu teman, itu yang sangat penting. Jadi intinya kita harus awali dulu kita membantu teman, itu yang paling penting. Apakah terkait dengan komoditas, pembentukan kelompok dan lain-lain, itu mungkin terkait dengan aktivitas kawan-kawan masing-masing. Nah, saya punya pengalaman di beberapa program, baik itu program di NGO dan beberapa program yang berafiliasi dengan pemerintah setempat, terkait dengan kakao, awalnya dulu kakao, kemudian serewangi, kemudian pala, kemudian macam-macam. Sampai saat ini saya menjadi representatif buyer di Inggris, saya dan teman saya 2 orang untuk membantu suplai pacoli. Jadi menjadi 2 orang representatif untuk mengirimkan barang khusus permintaan dari mereka menjadi representatif buyer di Indonesia. Nah, senang sekali dengan pertemuan kali ini. Jadi paling tidak kita membangun relasi di awal ini seperti Pak Roni tadi di Kuta Cane itu. Sebenarnya Kuta Cane itu menjadi sasaran kita dulu. Saya pernah buat kelompok HIPKU Agara, Himpunan Petani Kakao Organik Aceh Tenggara, dinaungi sebuah program, tetapi sudah keluar sertifikasi dan segala macam. Ternyata kita kebingungan mencari buyer. Pada saat itu di tahun 2009 atau 2010 itu saya masih buta bagaimana mencari buyer yang sangat bisa membantu terkait dengan hal itu. Karena kita fokusnya memperbaiki kebun, penanaman, dan seterusnya, tetapi kita lupa mencari buyer. Nah, ini butuh jaringan-jaringan yang kalau saya bilang harus menggandeng teman-teman, menggandeng mitra kita yang bisa membantu memasarkan memasarkan hasil komoditas petani tersebut dengan goalnya kita
terkait dengan harga, kemudian sustainability, traceability yang jelas. Seperti itu kira-kira. Nah, terima kasih Pak Endra. Saya hanya menanggapi bahwa dari mulai kita membangun jaringan itu kita jangan pernah putus. Kadang-kadang saat ini saya tidak sengaja jaringan yang lama itu mungkin singkatnya, Bang, ada barang ini. Ada, saya bilang. Cuman saya bukan saya punya pribadi, tapi ke teman saya. Dan itu pun saya kurasi. Jadi saya memastikan barang itu memang ada di dia gitu. Jadi saya langsungkan dengan dia, nah bener nih udah ada barangnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena jaringan ini juga butuh seleksi alam juga menurut saya. Jadi bukan semua kita rangkul jadi teman atau seperti apa. Kadang-kadang teman yang sangat baik untuk membantu kita selama ini ujung-ujungnya juga menikam lah seperti itu kira-kira. Dalam artian ya memang harus seleksi alam di proses penjaringan-penjaringan teman-teman yang bisa membantu ataupun kita bisa membantu mereka. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Pak Roni, mohon informasi nomor kontaknya nanti bisa ini juga kita juga sebenarnya untuk kakao butuh sampel yang kita kirim ke buyer kita. Jadi dalam artian begini, ketika sudah ada petani, kemudian petani itu mungkin di Kecamatan Ketambe, Lawe Aunan misalnya, di beberapa lokasi Darul Hasanah dan lain-lain, kita harus memastikan kuotanya berapa banyak dan sampelnya itu seperti apa. Karena saya langsung nyampaikan saja hal-hal begitu, karena kita tidak usah dalam artian ini speknya seperti ini, berapa harganya. Nah, nanti kita akan buka untuk teman-teman berapa kira-kira yang bisa membantu kuota tersebut. Karena saya spesifik di Nilam, baik itu dari beberapa wilayah di Aceh dan kita sudah datanya sudah lengkap. Jadi tidak kebingungan lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatannya dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Baik, untuk Pak Hendra dipersilahkan Pak. Oke, ya, makasih Pak Mustaqim ya. Jadi ya benar tadi Bapak sampaikan bahwa ya itu tadi memang jaringan itu memang harus diseleksi. Ya tadi saya kata ya, Pak, ada yang memang mungkin dia cocok hanya untuk kita pertemanan, tapi bicara bisnis mungkin nggak cocok gitu ya. Jadi tadi ya itu akan dan benar tadi Bapak bilang harus diuji ya. Jaringan itu diuji. Tapi kita tidak mengatakan bahwa ada teman yang jahat ya, bukan jahat Bapak Ibu. Dia akan cocok mungkin hanya pertemanan yang hanya nongkrong gitu ya. Ada yang hanya sekedar untuk teman ngobrol, tapi kalau untuk bisnis mungkin nggak cocok. Ada juga yang mungkin cocok bisnisnya untuk yang nilainya 1 juta 2 juta, tapi udah 200-an juta udah langsung nggak bagus gitu ya. Nah, itulah yang harus kita uji. Itu sebabnya dalam kita berelasi pun harus ada tahapan-tahapannya gitu barangkali Pak ya. Jadi intinya saya percaya gitu ya bahwa memang jaringan itu bisa membesarkan kita, tapi juga kita harus punya seni ya di dalam menseleksi jaringan supaya jaringan itu bisa memberikan manfaat bagi kita gitu. Itu barangkali. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya Pak ya Pak. Baik, apa ada tanggapan? Udah cukup Pak. Untuk Pak Mustaqim udah cukup ya? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin masih ada beberapa yang mau bertanya nih, tapi karena waktunya nih kita harus akhiri sampai di sini karena waktu udah menunjukkan pukul 2. Wah, nggak kerasa nih Pak Hendra. Udah jam 2 aja. Sebelum kita tutup sebelum kita tutup acara luar biasa kita, mohon maaf kalau agak gelap sedikit. Saya mau ngingetin nih buat teman-teman, Bapak Ibu untuk ngisi link absen di room chat udah di-share ya oleh kakak operator supaya bisa dapat sertifikat. Untuk sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu ya untuk yang terakhir. Untuk kakak operator udah siap? Mungkin teman-teman bisa buka open kameranya lalu membentuk huruf C seperti ini ya. Kakak operator bisa mungkin apa-apanya Kak? Oke, slide pertama ya. Untuk pengambilan dokumentasi 1, 2, 3. Oke. Berikutnya slide kedua ya.
1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, terima kasih untuk yang sudah open kamera dan ikut berfoto. Sebelum diakhiri, saya mau memberikan beberapa informasi sedikit nih. Ada bahwa Kalista Foundation saat ini sedang membangun rumah belajar yang ada di beberapa lokasi yakni Bandung dan Bali untuk membantu serta mewadahi anak-anak di desa tersebut agar tidak tertinggal informasi nih teman-teman, serta mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar. Maka kami membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menyumbang secara natural ya, seperti buku bekas, meja, dan laptop ya, atau barang-barang yang masih layak pakai, atau bisa secara finansial seikhlasnya. Linknya udah di-share ya Kak ya, udah ya di room chat. Melalui link yang akan di-share di room chat, udah di-share ya. Oke, sebelum kita tutup, tadi kita udah dokumentasi juga, alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai ya acara kita yang sangat luar biasa ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini, Bapak Hendra. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak insight dan ilmu juga ya buat kita, serta teman-teman peserta webinar yang luar biasa, yang selalu aktif nih, yang tadi udah bertanya, udah merespon dan memberikan tanggapan. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kita semua. Semoga pada acara hari ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Opti Lagi Barati, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di webinar selanjutnya. Terima Terima kasih. Sampai ketemu Ibu ya. Semangat selalu, Kalista. Terima kasih Pak Runi sudah ikut terus. Ya, Bu. Makasih, Kakak. Sali ada aku di sini. Selalu engkau bertanya, apa kau di hatiku? Mudah aku menjawab, kau takkan mengerti. Selalu engkau bertanya, besarnya rasa cintaku. Sudah aku buktikan dengan cara yang kau mau. Takkan berubah lagi, percayalah padaku kini. Jangan takut akan cintaku, semua ini hanya untukmu. Akan ku jaga rasa yang ada, meski harus korbankan jiwa. Jangan takut akan cintaku, takkan berubah sedikit pun. Akan ku jaga rasa yang ada, meski harus korbankan jiwa. Oh, andai engkau bertanya, apa kita bisa